Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Latif. Kita akan melanjutkan kajian manasik umrah. Jadi kita akan melanjutkan kajian manasik umrah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke tanah suci untuk beribadah di sana menghadap kepada beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu menjadi momen yang sangat dirindukan dan diimpikan oleh semua orang, ya, beribadah di depan Ka'bah, merasakan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala di sana, membaca Al-Qur'an dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan semuanya Allah Subhanahu wa taala panggil untuk bisa merasakan nikmatnya beribadah di Ka'bah. Baik teman-teman semua, acara ini disponsori oleh hrAtur.id, sebuah travel yang apa namanya yang sudah berizin resmi dari Kementerian Agama dan sudah berizin PPIU. Jadi travel ini amanah dan insya Allah mengantarkan Bapak Ibu semua untuk menuju ke tanah suci. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penting bagi kita untuk belajar manasik umrah terlebih dahulu walaupun kita belum bisa ke sana ya, karena penting banget ilmu tentang manasik umroh. Ini juga menjadi langkah awal bagi Bapak Ibu yang ingin umroh supaya Allah melihat niat kita itu serius pengen beribadah di sana dengan cara hadir ikut manasik ini. Mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu semua lancar rezekinya, makin banyak yang bisa di dan bisa diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ke tanah suci. Nah, kita akan lanjut. Oh iya, bagi Bapak Ibu yang ingin info umroh dari Hayaratur, bisa langsung hubungi nomor yang ada di sini ya, 0812 2002 1952. Nah, sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu keutamaan Makkah dan Madinah. Ya, Makkah dan Madinah itu punya keutamaan tersendiri. Yang pertama, keutamaan sholat di Masjidil Haram itu sebanding dengan sholat 100.000 kali sholat di masjid lain. Dan di Masjid Nabawi sebanding dengan 1.000 kali di masjid yang lain. Kita tahu memang di Makkah dan Madinah itu ada masjid, Makkah ada Masjidil Haram dan di Madinah ada Masjid Nabawi. Dua masjid itu merupakan masjid yang merupakan syiarnya Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Satu kali sholat di Masjidil Haram, pahalanya itu 100.000 kali sholat di masjid lain. Sedangkan 1.000 sholat di satu kali sholat di Masjid Nabawi itu bandingannya dengan sama dengan 1.000 kali sholat di masjid yang lain. Tapi bukan berarti menggugurkan kewajibannya ya. Walaupun kita sudah mendapatkan pahala 100.000 sholat, itu tetap tidak menggugurkan sholat kita di masjid-masjid yang lain atau di waktu-waktu yang lain. Misalkan kita lagi di Indonesia, ya kita wajib sholat. Misalkan sudah satu kali sholat di Masjidil Haram, bukan apa tidak menggugurkan kewajiban kita di sholat-sholat yang lain, di waktu yang lain. Jadi tetap wajib sholat ya. Ada pernah itu orang, dia itu bilang, saya sudah sering sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Jadi saya nggak perlu sholat lagi dong di masjid lain, soalnya sholat saya udah banyak, katanya gitu. Itu salah sebenarnya, karena sebenarnya walaupun kita udah sholat di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, tetap kita masih wajib sholat dong, walaupun sholat kita udah banyak, ada bahasanya gitu ya. Jadi nggak menggugurkan kewajiban di waktu yang lain. Kemudian Makkah dan Madinah itu tempat turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Itu menjadi keutamaan sendiri ya. Kita tahu ayat Al-Quran sepenuhnya itu turun di Makkah dan Madinah kecuali beberapa ayat yang tidak di Makkah Madinah. Kemudian terdapat Ka'bah sebagai kiblat umat Islam. Jadi di situ ada Ka'bah yang menjadi pusat bumi, pusatnya alam bahkan. Karena Nabi Adam ketika diturunkan dari surga itu pengen juga beribadah di suatu tempat seperti badannya malaikat di Baitul Ma'mur. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Adam untuk bikin Ka'bah pertama kalinya. Jadi memang Ka'bah itu pusat alam seperti Baitul Ma'mur, yaitu mencorong ke langit dan di atasnya pas Baitul Ma'mur.
Itu wallahu a'lam bishawab ya. Kemudian ada saksi perjuangan Nabi Muhammad SAW. Di Mekah Madinah banyak sekali situs-situs tempat yang menjadi saksi perjuangannya Nabi Muhammad SAW. Sangat luar biasa. Eh, masjid apa Makkah dan Madinah itu juga disebut sebagai tanah haram. Di mana saja batas tanah haram Makkah. Nah, di sini ada batas-batasnya. Tanah haram Makkah itu yang pertama ada di Masjidil Haram, sekitarnya ini tanah haram. Kemudian Al-Aziziyah. Al-Aziziyah itu juga tanah haram di sini nih Al-Aziziyah ini. Kemudian Al-Misfalah, Misfalah di sini ini Masjidil ini tanah haram juga. Ajiyat di sini sekitar sini ini Ajiyat. Kemudian ada Al-Mab'adah, saya kurang tahu di mana nih ya. Ini batas-batasnya kaki al-mu'abbadah, al-mu'abbadah, ada as-sarai, ada Mina, ada Muzdalifah. Jadi ini semua lingkup tanah haram Makkah. Di tanah haram ini dilarang kita untuk mengambil barang temuan, dilarang membunuh hewan, dilarang membunuh tumbuh-tumbuhan. Jadi dilarang untuk melakukan hal-hal kayak gitu. Wilayah tanah halal berarti yang dihalalkan yaitu Arafah, Tanim, Ji'ronah, Hudaybiyah. Ini tanah-tanah halal Makkah. Jadi memang ada halal dan tanah haram di kota Makkah ini yang haram yang ini nih, yang sebelah tempat ini. Kemudian kalau di Madinah Nabawi, kalau di Madinah, di mana saja terbatas tanah haram kota Madinah? Di mana saja? Yang pertama di Masjid Nabawi, kemudian di wilayah Masjid Kuba, kemudian di Masjid Kiblatain, kemudian wilayah Baqi dan sekitarnya ini. Kalau wilayah tanah halal di mana? Di Airport Muhammad bin Abdul Aziz. Ya ini airportnya itu tanah halal. Jadi nggak semua tanah Madinah itu tanah haram. Ada batas-batas tertentu tanah haram ya teman-teman. Kemudian apa itu umroh? Umroh secara bahasa itu artinya adalah berkunjung atau berziarah. Sebenarnya kalau dilihat dari secara bahasa aslinya, dikata amara ya'muru, itu artinya memakmurkan, meramaikan. Jadi umrah itu adalah kegiatan meramaikan masjid. Baik itu masjid, kalau pas apapun ya, misalkan kita umroh ke masjid Istiqlal ya itu meramaikan aja artinya, bukan dalam arti syar'i. Nah, kalau dalam arti syar'i atau syariat, umroh itu berkunjung ke Baitullah. Berkunjung ke Baitullah untuk melakukan rangkaian kegiatan ibadah yang diawali dengan ihram dan diakhiri dengan ta'alul. Itu yang disebut sebagai umroh yang sah secara agama. Itu umroh. Kalau umroh secara bahasa ya meramaikan. Intinya kita datang untuk ngeramain aja. Itu namanya umroh. Makanya tanah Masjidil Haram itu selalu ramai karena orang umroh di sini berduyun-duyun gitu. Kemudian apa saja sih keutamaan umroh itu? Keutamaan umroh ya ada empat di sini saya sebutkan. Yang pertama adalah penghapus dosa ya, penghapus dosa ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda dari umroh ke umroh yang lain adalah penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Ya, itu teman-teman ya. Jadi kalau kita semakin banyak umroh, dosa-dosa kita semakin dihapuskan. Umroh pertama menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, sebelum dia umroh. Sedangkan kalau dia umroh selanjutnya, itu akan menghapuskan dosa-dosa antara umroh sebelumnya dan umroh yang akan datang yang sedang dia lakukan itu. Dan begitu seterusnya. Makanya umroh itu dianjurkan untuk setiap tahun bagi yang mampu dan sudah melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Kemudian yang kedua menghilangkan kefakiran. Di antara keutamaan umroh juga menghilangkan kefakiran. Rasulullah SAW itu bersabda, ikutilah antara haji dan umroh gitu. Perbanyaklah haji dan umroh. Karena keduanya menghapuskan kefakiran dan dosa sebagaimana bara api menghilangkan kotoran besi, emas dan perak. Jadi memang itu bisa menghapuskan itu semua. Kemudian yang ketiga jihad bagi wanita. Suatu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah bagi wanita ada kewajiban berjihad?" Rasulullah bersabda, "Iya, bagi mereka ada jihad tanpa peperangan, yaitu haji dan umroh." Jadi jelas jihad bagi seorang wanita di antaranya itu adalah umroh dan haji. Nah, di sini karena kita konteksnya bahas umroh, maka umroh itu salah satu jihad wanita. Kemudian yang keempat menjadi delegasinya Allah Subhanahu wa taala.
Yaitu Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang umroh dan haji adalah tamu-tamu Allah atau delegasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mereka meminta akan diberi, jika mereka meminta ampun akan diampuni, dan jika mereka meminta syafaat maka akan diberikan syafaat. Jadi keutamaannya itu menjadi delegasi Allah, menjadi perwakilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat luar biasa ya. Jadi teman-teman silakan yang pengen umroh langsung langsung daftarkan diri Anda untuk umroh ya. Terutama nih bisa umroh lewat HR Atur tadi karena sudah aman terpercaya lagi. Nah, di sini juga untuk dapat empat-empatnya ini masih banyak lagi sebenarnya keutamaannya. Teman ini yang saya ambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW dan ini insya Allah akan berlaku kepada setiap umat Muslim yang umroh dengan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hukum umroh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Al-Baqarah ayat 196. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya umrah disebutkan bersama haji di dalam kitab Allah. Oleh karena itu, sebagaimana haji hukumnya wajib, maka umrah pun hukumnya juga wajib. Jadi memang dalam madhab Syafi'i juga dikatakan umrah itu wajib, madhab Maliki Hambali juga mengatakan wajib. Ya, jadi emang hukum umrah itu wajib bagi yang mampu. Tapi berbeda nih ulama, ada yang mengatakan wajib secara langsung atau wajib secara ditunda-tunda, boleh. Kalau madhab Imam Syafi'i itu boleh ditunda-tunda. Tapi kalau madhab yang lain itu mengatakan wajib, ya, wajib langsung saat itu juga kalau dia udah mampu. Mampu dalam arti apa sih? Nanti kita jelaskan ya. Syarat wajibnya umroh ya. Pertama nih, satu beragama Islam tentunya ya. Jadi kalau nggak Islam ya nggak wajib umroh. Yang kedua merdeka. Kalau nggak merdeka berarti nggak wajib umroh. Bagaimana misalkan seorang hamba sahaya umroh, apakah sah umrohnya? Umrohnya tetap sah, tapi ketika dia sudah merdeka maka dia tetap wajib untuk umroh kalau misalkan dia mampu. Kemudian yang ketiga mukallaf. Yang keempat mampu melaksanakan umroh. Jadi empat syarat ini harus ada pada diri seseorang agar dia wajib umroh. Kalau misalkan salah satu dari ini nggak terpenuhi, maka seseorang itu nggak wajib umroh ya. Jadi kalau misalkan dia sudah Islam, merdeka, sudah mukallaf, tapi dia nggak mampu, nggak punya biaya misalkan, atau misalkan dia punya biaya banyak tapi belum ada kesempatan untuk umroh, maka dia nggak wajib karena nggak punya nggak mampu gitu. Wow, jadi kemampuan ini banyak. Satu kemampuan finansial, kemudian kemampuan waktu, kemudian perjalanannya dia mampu. Kalau perjalanan nggak mampu, nggak bisa. Misalkan selagi perang berkecamuk, jalanannya membahayakan, dia nggak wajib umroh, kayak gitu. Jadi itu hal-hal yang definisi mampu tuh banyak banget. Kemudian ada syarat umroh yang makbul. Syarat umroh yang diterima Allah Subhanahu wa taala insya Allah adalah yang pertama itu ikhlas. Harus ikhlas murni untuk Allah. Yang kedua tidak boleh maksiat, tidak berkata kotor, ya. Kemudian yang ketiga mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Artinya umrohnya itu harus sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Tidak bisa umroh itu dibuat-buat sendiri. Harus ikut Nabi. Bagaimana cara Nabi umroh itu harus sama gitu. Kemudian 4, 5, 6 ini tadi tidak berkata kotor, tidak berbuat fasik, dan tidak melakukan jidal. Jidal itu apa? Jidal itu perdebatan, berdebat, misalkan ngeluh, ngomong yang nggak baik gitu. Wah ini nggak enak ini, hotelnya jauh, wah ini ya, bermacam-macam. Itu jangan sampai terjadi ketika saat kita umroh. Kemudian waktu pelaksanaan umroh itu kapan aja? Yang pertama, ya tidak ada ketentuan waktu pelaksanaan umroh itu. Kapanpun bisa umroh teman-teman ya. Setahun full tuh bisa umroh. Kemudian yang kedua, dianjurkan melaksanakan umroh setiap tahun untuk menghapus dosa-dosa antara dua umroh. Seperti hadis yang kemarin yang tadi saya jelaskan ya. Umroh satu ke umroh yang lain itu menghapuskan dosa antara keduanya. Jadi kalau kita sering umroh, insya Allah dosa-dosa itu akan semakin hilang. Makanya orang yang merasa berdosa jika dia mampu hendaknya dia umroh untuk benar-benar mensucikan dirinya di Baitullah dan di Masjid Nabawi. Insya Allah dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau orang yang lagi susah, mungkin kesusahan itu karena dosa, ya bisa jadi ya nanti diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian keempat, yang ketiga. Lebih utama dikerjakan di bulan Ramadan. Memang ya umroh paling utama di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu Rasulullah SAW bersabda, umroh bersamaku, umroh di bulan Ramadan itu eh, sama seperti berhaji bersamaku gitu. Jadi umroh di bulan Ramadan itu
pahalanya mirip seperti berhaji bersama Rasulullah SAW itu Masya Allah pahalanya ya. Ya, kemudian yang terakhir lebih utama juga pada bulan-bulan haji yaitu Syawal, Dzulqa'dah dan 10 pertama Zulhijjah itu semua lebih utama. Kemudian rukun umroh nih simple banget nih. Ini yang harus dilakukan saat umroh. Yang pertama adalah ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahalul, yang kelima tertib. Ini semua harus dikerjakan ketika umroh. Simple banget nanti saya akan jelaskan. Pertama ini ihram. Ihram itu ngapain sih? Ihram itu membulatkan tekad untuk memulai ibadah haji atau umroh. Ketentuannya yang pertama nih harus pakai pakaian ihram. Yang kedua memasuki batas mikot. Mikot itu nanti apa? Saya jelaskan nanti. Mikot itu batas tempatnya. Kemudian yang ketiga membaca niat. Ya. Bagi laki-laki memakai dua helai kain yang tidak berjahit, satu disarungkan dan satu diselendangkan. Tidak boleh memakai pakaian lain, jadi nggak bisa pakai pakaian dalam. Kalau laki-laki itu cuma pakai dua kain itu doang tuh, nggak bisa pakai pakaian lain, nggak bisa pakai pakaian yang berjahit. Kalau bagi perempuan apa? Pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Kalau perempuan itu apapun bisa dipakai ya. Kayak gini nih, simpelnya contohnya gitu ya. Nah, kemudian sunnah ihram. Ngapain aja kalau yang disunahkan ihram nih? Hal-hal yang disunahkan sebelum ihram ini satu menggunting kuku. Jadi sebelum ihram kita gunting kukunya. Kedua memendekkan kumis nih cukur ya. Kemudian yang ketiga menghilangkan rambut yang ada di ketiak dan sekitar kemaluan dicukur juga. Kemudian yang keempat mandi besar. Mandi besar itu ya mandi kayak jinabah gitu. Tapi niatnya untuk ihram gitu. Kayak nawaitul ghusl saya niat mandi untuk ihram lillahi ta'ala mandi seluruh tubuh ya gitu sama. Kemudian yang terakhir itu memakai wangi-wangian di badan secara khusus pria ini. Jadi memakai wangi-wangian di badan. Kemudian larangan nih, larangan ihram. Jadi pas kita sudah ihram, sudah pakai pakaian seperti ini itu hal dilarang nih satu, dilarang memakai wangi-wangian. Kemudian dilarang memotong rambut dan kuku. Yang ketiga dilarang berburu atau memungut barang tepuan. Gak boleh nih pas kita pakai ini aja. Kemudian yang keempat meminang atau menikah atau rofas itu nggak boleh. Kemudian lanjutnya berbicara kotor, ngomong-ngomong kotor, bertengkar, berkelahi nggak boleh. Kemudian berdebat yang tidak perlu juga nggak boleh. Kemudian memakai tutup kepala dan mata kaki itu nggak boleh. Nggak boleh mau tutup kepala. Gini aja nggak boleh gitu. Nggak boleh. Kemudian memakai pakaian berjahit bagi laki-laki nggak boleh. Kalau perempuan apa yang dilarang? Perempuan tuh dilarang memakai cadar. Kemudian dilarang memakai sarung tangan yang menutup telapak tangan. Jadi memang telapak tangannya harus terbuka terus untuk perempuan. Wajahnya juga harus terbuka. Nggak boleh ditutupi pakai masker atau pakai cadar nggak boleh. Kemudian mikot ihram tadi pertama. Ketika kita ihram itu tempatnya adalah di mikot. Mikotnya di mana? Kalau kita dari Madinah, mikotnya itu di Zulhulaifah atau Bir Ali. Kalau mikotnya, kalau orang Najd, mikotnya di Juhlah, di orang Najd nih. Kalau orang Syam, Syam itu mikotnya di Qornul Manazil atau Yalamlam. Kalau Yaman dari Yalamlam di sini. Orang Indonesia naik pesawat biasanya dari sini, sut gitu kan. Nanti di Yalamlam mereka akan ambil mikot biasanya gitu. Tapi menurut fatwa terbaru ulama sekarang ada boleh mikot dari Jeddah. Mikot dari Bandara Jeddah itu fatwa ulama sekarang dibolehkan untuk ambil mikot dari Bandara Jeddah. Selanjutnya niat umroh. Niat untuk memulai umroh adalah membaca niat seperti ini. Labbaik Allahumma umroh. Jadi ketika kita lagi di mikot, kita udah pakai baju ihram, kemudian kita sholat sunnah ihram, setelah itu kita membaca Labbaik Allahumma umrotan, labbaik umrotan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk umroh. Kemudian setelah itu kita baca Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahalulku adalah ketika engkau menghalangiku. Artinya ketika kita lagi haid misalkan atau lagi ada hal-hal yang membuat kita nggak bisa melanjutkan umroh, maka itulah tahalul kita begitu. Supaya mengantisipasi ketika terjadi sesuatu. Kemudian membaca talbiyah. Setelah berniat, disunahkan untuk bertalbiyah terus-menerus sebanyak-banyaknya hingga melihat Ka'bah. Jadi setelah kita sholat, setelah kita naik bis biasanya itu, yang di bis itu kita akan baca niat. Setelah baca niat itu selama di bis sampai kita nanti melihat Ka'bah, kita harus
membaca ini labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Perbanyak baca ini sambil hayati mananya. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya pujian dan nikmat adalah milikmu. Begitu pula kerajaan juga milikmu. Semuanya kita baca ini terus menerus dari kita dari tempat mikot itu sampai ketika kita melihat Ka'bah nanti. Jadi setelah dari mikot kan kita akan menuju Ka'bah untuk tawaf gitu. Nah, ketika kita mau tawaf nih, kita akan masuk masjid kan. Nah, sebelum mulai tawaf nih, tetap bertalbiyah hingga melihat Ka'bah ya. Nah, kita akan masuk masjid. Ada memasuki masjid dengan kaki kanan. Jadi setelah dari tempat mikot kita akan naik bis atau naik kereta cepat sampai ke Masjidil Haram. Kita akan masuk masjid dengan kaki kanan, kemudian baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatku, pintu-pintu rahmatmu gitu. Kemudian pas kita melihat Ka'bah kita dianjurkan menangis dan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilal jannata darassalam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Kita baca itu ya, kita sambil menangis. Dianjurkan kalau lihat Ka'bah tuh menangis. Kemudian tawaf. Setelah kita masuk ke Ka'bah, kita melihat Ka'bah, kita akan tawaf gitu. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali dimulai dari Hajar Aswad gitu. Nah, ini adalah posisi tempat-tempat Ka'bah ya. Pertama ada Mizab Ar-Rahman, ini talang air. Jadi kalau ada air masuk ke sini nanti akan turunnya ke sini. Ini yang penuh berkah ini. Kemudian ada rukun Irak ini yang menghadap ke Irak. Kemudian ini ada Hijr Ismail. Ini Hijr Ismail. Ini termasuk wilayah Ka'bah ya. Jadi Hijr Ismail ini termasuk ke dalam wilayah Ka'bah. Kemudian ada Makam Ibrahim. Ini tempat batu pijakan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah. Kemudian ada sumber Zam-Zam. Ini ya, udah ditutup ini. Kita nggak bisa akses lagi. Kemudian ada di sini Multazam. Multazam ini wilayah antara pintu Ka'bah dan juga Hajar Aswad. Kemudian ada Kiswah. Kiswah ini kain yang menutup Ka'bah ya. Kemudian ada Rukun Hajar Aswad. Ini adalah Rukun Hajar Aswad. Rukun itu sudut maksudnya, sudut yang ada Hajar Aswadnya. Kemudian Rukun Yaman ini rukun sudut yang menghadap ke Yaman. Kemudian Rukun Syam ini yang menghadap ke Syam. Ini rukun yang Hajar Aswad ini yang menghadap langsung ke Indonesia ini, Rukun Hajar Aswad. Nah, di sini kita mulai nih dari sini. Pas tawaf itu apa? Pertama wajib menutup aurat. Laki-laki perempuan yang wajib menutup aurat, nggak boleh. Kemudian nggak boleh membuka. Kemudian yang kedua suci dari hadas dan najis. Jadi harus suci, nggak boleh bernajis, nggak boleh berhadas. Ketika batal harus wudhu lagi gitu. Kemudian memposisikan Ka'bah di samping kiri. Jadi Ka'bah itu harus selalu di samping kiri. Nggak bisa Ka'bah di samping kanan. Jadi posisinya harus selalu di samping kiri. Kemudian memulai dari Hajar Aswad dengan sejajar. Jadi dimulainya di sini. Kemudian keberadaannya harus di dalam masjid. Harus di dalam Masjidil Haram. Nggak bisa kita tawaf dari luar Masjidil Haram. Nggak bisa. Kemudian keberadaannya harus di luar Ka'bah. Syadarwan dan Hijr Ismail. Ya, ini ada Syadarwan itu di bawah sini. Di sini nggak ada gambar Syadarwan ya. Syadarwan itu pondasi Ka'bah di sini di bawah ini. Jadi harus di luar Hijr Ismail dan di luar Syadarwan. Muter gini. Putarannya itu berkebalikan dengan arah putaran jarum jam ya. Kemudian kesunahan pas tawaf nih, bagi laki-laki sunnah untuk ittiba. Ittiba itu membuka pundak bagian kanan. Di sini nanti dibuka pundaknya begitu. Kemudian ramal, ramal itu berjalan agak cepat dengan langkah kecil dan mengimpit ketiak di 3 putaran pertama. Jadi 3 putaran pertama kalau misalkan bisa ya sambil lari, tapi biasanya susah karena rame banget gitu. Kemudian istilam. Istilam itu menyentuh Hajar Aswad dan menciumnya. Kalau misalkan nggak mampu karena kita jauh ya pakai tongkat. Kalau misalkan jauh banget ya kita cukup isyarat. Jadi ngomong gini, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ngomong gitu. Oke, kemudian yang terakhir disunahkan Islam 3 kali atau lebih. Jadi 3 kali istilahnya itu. Lanjut. Nah ini ada lampu hijau. Ini Hajar Aswad. Jadi kita start tawaf itu dari sini nih. Dari sini tawafnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu, 7 kali. Kemudian
Ini mencium Hajar Aswad ya. Nah, di sini. Ini lampu hijau start off di sini. Satu, dua. Nah, ketika kita sampai di wilayah ini, Rukun Yamani dan Rukun Hajar Aswad sampai di sini jalan kita, maka kita disunahkan untuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dari sini sampai sini itu nggak ada doa doa khusus ya, nggak ada doa khusus, itu doa pilihan kita, kita mau doa apa aja bisa di situ ya. Lanjut. Nah, salah sunnah tawaf. Ketika selesai tawaf, jamaah berjalan menuju daerah di belakang makam Ibrahim. Di sini. Allah berfirman kan, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Gitu. Jadi di sini disunahkan untuk sholat sunnah tawaf. Rakaat pertama baca Al-Fatihah dan Al-Kafirun, rakaat kedua membaca Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas begitu. Kemudian setelah itu disunahkan untuk membaca untuk meminum air zam-zam setelah tawaf. Dianjurkan sambil menghadap Ka'bah dan setelah itu berkumpul jamaah lalu beranjak menuju tempat sa'i atau mas'a namanya. Jadi setelah kita tawaf selesai itu kita akan sa'i. Pas minum zam-zam juga baca doa ya Allah. Kata Rasulullah, ma'u zam-zam lima syuribalah. Rasulullah bersabda, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu bermanfaat sesuai dengan yang dia niatkan gitu. Kalau misalkan niatnya baik, ya insya Allah manfaatnya baik gitu. Kemudian sa'i adalah berlari-lari kecil sebanyak 7 kali di Mas'a yang dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Sa'i dimulai dari Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Ini bacaannya ya. Sunnah-sunnah ketika sa'i pertama baca niat dulu, yang kedua memperbanyak doa, zikir dan baca Quran semampunya. Yang ketiga, suci dari hadas, menutup aurat dan berkeliling tanpa jeda. Jadi terus tanpa jeda, tanpa diem, tanpa istirahat. Itu sunnahnya. Tapi kalau capek gimana ya? Boleh istirahat. Kemudian naik. Ketika naik bukit membaca Inna Safa wal Marwata min syairillah. Faman hajjal baita wa atamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Ini baca ketika naik. Ketika turun apa? Ketika turun dari bukit Safa dan Marwah itu kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdah anjis wa anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama ahzab wahdah. Itu baca itu. Kemudian disunahkan bagi laki-laki untuk berlari ketika melewati area hijau, sedangkan bagi perempuan hukumnya makruh. Ini ada area hijau ya. Di sini disunahkan untuk berlari-lari ketika kita lewat ini. Ya. Bacaannya Rabbi ghfir warham wa'fu wa taqarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam Allahumma ghfir warham. Di sini biasanya orang-orang baca kenceng banget ya, tapi kita nggak perlu baca kayak gitu. Kita baca dengan tenang aja, pelan-pelan Allahumma ghfir warham wa'fu wa taqarram dengan penuh penghayatan gitu. Minta ampun. Kemudian tahallul yang terakhir ini. Tahallul itu mencukur rambut. Mencukur sebagian rambut, kepala atau seluruhnya. Bagi perempuan disunahkan mencukur sedikit rambutnya. Bagi laki-laki dianjurkan mencukur habis rambutnya. Jadi memang bagi laki-laki itu disunahkan untuk mencukur habis rambutnya. Kenapa? Karena ada suatu hadis Ibnu Umar radhiyallahu an itu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau bercukur habis, beliau berdoa, "Ya Allah, rahmati orang yang mencukur gundul rambutnya." Kemudian ada satu orang ngomong, "Ya Rasulullah, orang-orang yang memperpendek juga ya Rasulullah." Kemudian dia ngomong lagi, "Ya Allah." Kemudian Rasulullah berdoa lagi, "Ya Allah, orang-orang yang menggundul ya rambutnya ya Allah." Sahabat minta lagi doa lagi, "Ya Rasulullah, yang mencukur juga ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah doa lagi, "Ya Allah, rahmatilah yang menggundul rambutnya." Sampai 3 kali baru Rasulullah mendoakan, ya Allah, dan juga orang-orang yang mencukur pendek rambutnya. Jadi orang yang mencukur pendek dapat doa sekali seperti seolah-olah Rasulullah tidak mau mendoakan gitu. Ya ibaratnya itu, tapi emang nggak gitu ya. Nah, ketika lagi tahallul tuh Imam Al-Ghazali mengajarkan, ya Allah tetapkan bagiku dengan setiap rambut helai yang aku cukur satu kebaikan dan hapuslah dari dosa dariku. Dan karenanya angkatlah untukku satu derajat di sisimu. Jadi setiap rambut yang jatuh dari rambut kita yang botak itu kita berharap agar Allah menghapus dosa, menaikkan derajat kita dan dianggap satu kebaikan setiap satu helai. Bayangkan kalau semua rambut kita itu kita botak ya, itu semuanya menjadi sebuah kebaikan tuh setiap helai rambutnya gitu. Masya Allah ya.
Jadi kemudian setelah selesai melaksanakan seluruh rangkaian ibadah umroh, maka jemaah dianjurkan untuk memperbanyak doa agar ibadah yang telah dikerjakan dapat diterima oleh Allah dan pahala dari ibadah tersebut dapat terjaga dan tidak berkurang. Gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa umroh di apa namanya dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadap di sana langsung. Ya terima kasih ya. Jangan lupa untuk join bersama Haira Tour and Travel. Kita kantornya di Bekasi dan sudah berizin resmi PPBU. Jadi insya Allah amanah. Jadi teman-teman yang main umrah bisa langsung join dan hubungi nomor yang tertera tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.